Apa ini? Sayap awan ungu. Dia benar-benar memakai sayap awan ungu itu. Aku terbang. Xiao Yan. Xiao Yan. Kamu kalah. Xiao Yan, kamu melawanku dengan dua sayap. Pertarungan yang tidak terhormat. Kalau kamu punya keberanian, mari kita bertarung dengan tangan kosong. Belah 8 tingkat. Klan Api menang. Klan Api tidak pernah kalah. Klan Api tidak pernah kalah. Kakak kedua, Sekte Yan. Murid-murid, era Sekte Bai menduduki pagoda latihan Fen Tian Qi telah berlalu. Kami Serikat Mahasiswa, secara resmi, memulai bisnis pembelian tiket untuk ruang latihan kultivasi dan penyempurnaan bawah tanah. Yang kamu butuhkan hanya 998 jimat energi dan kamu bisa membawanya pulang. 998 kamu, tidak akan ditipu dengan harga ini. 998, tidak ada yang bisa menipu dengan harga seperti ini. Tidak bisa membeli apapun selain tiket ke ruang latihan kultivasi dan penyempurnaan bawah tanah. Bukankah ini kesepakatan besar? Kesepakatan besar. Aku mau kartu tahunan. Kartu tahunan? Kalau kamu mau itu kami akan memberimu paket hadiah Magic Crystal Fig Key. Dan kami akan menambahkan sebotol serbuk pengumpul Ki tingkat tinggi Sekte Yan. Selamat. Akhirnya kamu telah mencapai lantai terakhir. Terima kasih Sesepuh Tengshan. Sekarang aku membantumu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jadilah guru dan tinggallah di sini untuk membantu orang lain. Ya. Bisakah kamu izinkan aku melihat keadaan pencerahanmu?
Aku bisa mendengar suara rumput tumbuh dari tanah. Suara bunga mekar seperti aku dilahirkan kembali. Tentu saja begitulah. Ini beberapa saran untukmu. Bone Spirit Cold Flame dikenal oleh banyak orang di benua Fig Key. Aku selalu berpikir itu telah menjadi diam dan tenang. Tidak pernah kusangka itu akan muncul lagi. Orang biasa tidak bersalah, tetapi dengan batu giok, bakat, berhargamu kamu menarik masalah, karena kamu iri hati orang lain. Dari sekarang dunia akan kacau lagi. Semua siswa senior menyadari ini. Setiap kali Akademi Jianan libur, kita punya satu kegiatan menarik. Tahun ini mahasiswa baru juga bisa bergabung. Pegunungan Magical Beast. Tempat yang berbahaya tetapi kaya. Tahun ini mahasiswa baru dan senior akan berpartisipasi dalam kegiatan berburu tahun ini bersama. Tenang, kuharap kalian semua akan aman. Saya harap semua orang bisa mendapatkan kristal ajaib dari makhluk ajaib, bukan menjadi santapan makhluk ajaib. Jajaran gunung makhluk ajaib terletak di perbatasan antara Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jia Ma. Disinilah harta karun paling melimpah di benua Fig Qi berada. Tapi ini juga tempat yang sangat berbahaya, karena makhluk ajaib di sini sangat ganas. Jadi sejak awal ketika kedua kekaisaran didirikan, mereka telah membuat perjanjian. Mereka menjamin kemerdekaan Hajaran Gunung. Ini adalah kerajaan yang independen. Kerajaan makhluk ajaib. Coba lihat. Jangan pergi, lihat dulu. Kalung kecil. Diskon. Ayo lihat dulu. Jangan pergi, tanaman obat. Banyak sekali. Semuanya tanaman obat. Ayo lihat tanaman obat kami. Simpan kembaliannya. Lihat dulu. Suka. Ini untuk saya. Murid-murid cuaca di jajaran gunung makhluk ajaib bisa berubah drastis setiap menit. Jangan bergantung pada apa yang kalian lihat sekarang, bahwa ini adalah hari yang cerah. Menurut pengalaman saya, jajaran gunung makhluk ajaib akan segera dilanda badai angin. Jadi setelah masuk ke gunung, semua orang harus mengikuti saya dengan ketat. Jangan sampai tertinggal. Tentang tempat ini. Tunggu saya.
Cepat. Murid-murid ini tempatnya. Ruolin beritahu murid-murid tentang hal-hal yang harus mereka perhatikan. Saya akan pergi melihat sekeliling. Ya. Murid-murid ini adalah titik pasokan akademi kita. Semuanya lihat sekeliling dan gali persediaannya. Oke, saya duluan. Ya, di sana. Satu, dua, tiga. Kemari bantu saya. Siapkan untuk mendirikan tenda. Persediaan akademi kebanyakan ada di sekitar sini. Hari ini kita perlu segera mendirikan tenda untuk titik pasokan. Malam nanti semua orang perlu menyiapkan persediaan mereka sendiri. Tempat macam apa ini? Siang hari panas terik, malam hari dinginnya bisa membunuh. Tahan saja, kita di sini bukan untuk melihat pemandangan. Kita perlu bekerja lebih keras selama periode ini, kita perlu mencoba mendapatkan lebih banyak kristal ajaib. Kamu bicara terlalu mudah. Makhluk ajaib tidak mudah ditangani. Makhluk ajaib? Apa yang bisa mereka lakukan? Sehebat apapun mereka, apakah mereka akan secerdas manusia? Murid Huja ini yang tidak kamu pahami. Praktisi pertarungan mengumpulkan ramuan obat, berburu dan membunuh binatang ajaib untuk mendapatkan kristal ajaib mereka. Di mata binatang ajaib kita adalah penjajah. Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan manusia. Guru, apa itu kristal ajaib? Kristal ajaib adalah simbion yang ditemukan dalam binatang ajaib. Hanya ditemukan dalam binatang ajaib yang berada dalam fase sempurna. Setelah kristal ajaib ditemukan di dalamnya, itu akan dianggap sebagai raja binatang ajaib. Dan raja binatang ajaib juga akan bergantung pada kristal ajaib untuk mengatur populasinya dan mempertahankan posisinya. Jadi ketika kamu mengambil kristal ajaib, kau pasti akan mendapat perlawanan dari seluruh populasi. Uji peleburan ini adalah latihan yang terutama fokus pada mengumpulkan ramuan obat dan berburu binatang ajaib. Mendapatkan kristal ajaib adalah tugas yang cukup berbahaya. Semuanya jangan bertindak sembarangan. Guru. Ini tidak baik. Ada apa? Kakak ketiga kita sakit. Kapan ini terjadi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Apa yang salah dengannya? Hantua penyakit anak ini tidak ringan. Anak kamu sangat sakit, kamu tahu itu? Aku khawatir kamu tidak bisa ikut dengan kami. Ayo, beberapa siswa bawa dia ke tenda. Tidak, aku bisa melakukannya. Jika kamu bersikeras pergi, kamu akan mati, mengerti? Tetap di titik persediaan, tunggu kami kembali untukmu. Hantua, biarkan dia ikut, dengan kami akan merawatnya. Tidak mungkin, itu akan berbahaya di depan. Itu akan buruk baginya, jika kita membawanya bersama. Oke, sudah larut, istirahatlah.
Guru, Apa yang terjadi? Kirim dia kembali ke titik persediaan, dia tidak bisa terus berjalan. guru, aku baik-baik saja. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Tempat ini bisa merenggut nyawamu jika kamu tidak hati-hati. Kirim dia kembali ke titik persediaan. Orang di depan tetap dalam barisan. Orang di belakang kami cepat menyusul. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Siswa, bertahanlah sedikit lagi. Kita harus sampai ke titik persediaan berikutnya sebelum gelap. Bangun! Cepat bangun! Mengapa kalian semua begitu lelah? Kita belum berjalan jauh. Terlalu berbahaya di sini, kita tidak bisa berhenti. Bangun dan terus bergerak. Biarkan aku istirahat sebentar, aku tidak bisa bergerak lagi. Jika kita istirahat sebelum gelap saat kita berada di tengah gunung, kita akan menjadi makanan untuk makhluk ajaib. Hao Tian, bertahanlah. Bangun! Cepat bangun! Aku akan mengambil tanganmu. Murid-murid! Murid-murid di belakang harus mengejar. Bertahanlah! Ayo pergi. Cepat. Semuanya, teruskan. Kita akan sampai ke kemah akademi kita setelah melewati gunung di depan. Keren, ayo pergi. Hampir sampai pergi. Kita di sini. Kita di sini. Dulu aku sering mendirikan kemah di sini ketika masih kecil. Ini adalah tempat perhentian teraman di pegunungan makhluk ajaib. Makhluk ajaib di sini adalah makhluk tingkat terendah para tentara bayaran. Bahkan tidak datang ke sini. Kalian berdua. Tapi meskipun makhluk ajaib itu tingkat rendah, mereka tetap akan sangat sulit untuk kita lawan. Apa yang terjadi? Ayo pergi. Kabut awan berwarna dan 5 gunung suci hamba-hamba datang untuk menemui kepala suku. Kabut awan berwarna dan 5 gunung suci hamba-hamba datang untuk menemui kepala suku. Sekte kabut awan, suaranya keras sekali. Kenapa tidak pergi jual tahu jeli saja? Bukankah kamu adalah sesepuh Akademi Jianan? Aku Ruolin, apa yang kalian orang-orang dari sekte kabut awan lakukan di sini? Mencari ada makhluk di sini hari ini.
Dia membunuh 5 dari kami. Sesepuh besar sekte kabut awan memerintahkan kami untuk berburu dan membunuh si pembunuh. Kami harus mencari setiap klan dan setiap pasukan di area pegunungan makhluk ajaib. Kami harus mencari di mana-mana dengan hati-hati. Kemah di belakangku adalah untuk murid-murid Akademi Jianan. Jika kalian benar-benar harus mencarinya itu bukan tidak mungkin. Tapi, Sesepuh tolong jelaskan dengan jelas. kalian harus bertanya pada senjata ini. Juga aku benar-benar tidak tahu kapan pegunungan makhluk ajaib menjadi wilayah kalian. Aku mengikuti perintah dari sesepuh Akademi Jianan yaitu untuk melindungi murid-murid ini. Jika kalian berani melangkah masuk bahkan 1 langkah jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Siapa yang membuat keributan di sini? Tuan Han. Ini semua adalah murid-muridku. Tidak ada yang perlu diselidiki di sini, mundur cepat. Tuan Han, aku hanya menjalankan perintah. Monster apa yang kamu bicarakan? Gadis berambut hijau. Gadis? Dia membunuh 5 murid dari sekte kabut awan? Trik apa yang dia mainkan? Dia memakannya. Memakannya? Apa dia manusia atau binatang? Dia sudah lama terganggu oleh racun dalam tubuhnya, dia beracun di setiap langkahnya. Kami yang merupakan murid dari sekte kabut awan, tidak takut, karena kami memiliki keterampilan ki bertarung. Tapi dia bersama dengan Raja Singa bersayap amethyst mereka, sangat sulit untuk ditangani. Kamu bilang kamu melihat Raja Singa bersayap amethyst? Berarti makhluk ajaib seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Dia menang Genji, Singa dan Minai Rang, Wailea kami, serta membena 5 murid kami. Kelima orang itu digigit dan dirobek, menjadi potongan-potongan, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa. Itu dia. Singa itu datang lagi. Ayo biarkan aku pergi dan menemuinya. Mundur. Mundur. Cepat. Bersembunyi. Sekte kabut awan seperti momok yang menghantui, lead hantu yang terus mengikuti dan juanya menolak untuk pergi. Apakah kamu ingin terbunuh? Kakak Xiaoyan. Sun Er. Kembali. Aku bilang kita harus naik jika ingin berburu yang besar. Dulu ketika aku berburu di sini, dengan pamanku kami, bahkan tidak datang ke sini. Masih naik ke atas? Itu akan sangat dingin. Ada makhluk ajaib apa lagi di sana? Kemarilah. Jajaran gunung makhluk ajaib. Sulit untuk naik dari sini. Turun dari sana. Di jajaran gunung makhluk ajaib, ada lembah bernama Tebing Cermin. Tebing Cermin. Tebing Cermin ini adalah pedalaman dari jajaran gunung makhluk ajaib. Yang benar-benar besar, semua bersembunyi di sana. Ayo kita berburu singa besar, seperti yang kita lihat hari ini.
Apa? Kalian semua takut? Kalian harus meminta Tuhan untuk melindungi kalian dari bertemu dengannya. Tidak kalian mendengar apa yang dikatakan murid sekt kabat awan itu? Dia memakan manusia. Dia juga akan merobek kalian menjadi potongan-potongan. Kalian tidak bisa kembali ke sekolah. Maka kalian akan menyuling obat di perutnya. Kita bisa mencoba memancingnya keluar. Bukankah kalian punya sayap? Dia bisa menyerangnya di udara. Itu juga bisa terbang, oke. Sedikit sekali makhluk ajaib yang bisa terbang. Hari ini kita benar-benar menemukannya. Raja singa bersayap ametis ini adalah makhluk ajaib legendaris. Aku sudah mendengarnya sejak aku masih kecil. Mari kita tidak mengganggu yang besar dan kuat seperti itu. Aku akan ulangi sekali lagi. Kalian harus kembali ke kelompok sebelum gelap. Jika kalian menghadapi bahaya tiup peluit yang kalian pakai, kelompok penyelamat akan datang dan menyelamatkan kalian, mengerti? Yang paling penting adalah, tidak ada yang boleh meninggalkan hutan. Sama sekali tidak, atau kamu akan dihukum berat. Juga lindungi dirimu sendiri. Jangan sampai terluka, ingat? Ya. Ayo pergi. Ke sini. Apa yang kamu temukan? Binatang ajaib? Di mana binatang ajaibnya? Sabar, kita perlu mengusirnya tapi butuh waktu lama. Binatang ajaib apa ini? Ini adalah tikus haus darah tingkat 1. Benar, ini adalah binatang ajaib tingkat 1, matanya merah berdua. Kamu bisa menyuling pil dari kristal ajaib yang diambil darinya. Obat pil ini adalah obat untuk mengompol. Kurasa kamu sedang menggertak binatang kecil, bukan berburu binatang ajaib. Ayo pergi, urusi urusanmu sendiri. Sok tahu. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Bagaimana kelihatannya? Di sana, ayo pergi. Siu ya? Tuan Han, tadi murid-murid dari sekte kabut awan datang lagi. Mereka bilang kita perlu mundur ke bawah bukit. Kenapa? Gunung binatang ajaib ini bukan milik mereka. Mereka bilang mereka menemukan orangnya. Dibawa pergi oleh Raja Singa bersayap ametist. Mereka bilang wajahnya terbakar tak bisa dikenali dan mayat serta tulangnya tidak utuh. Aku hanya menjaga keselamatan para murid. Tapi jika kita melakukan apapun yang mereka katakan, di mana martabat akademi kita? Tidak apa-apa dalam radius tertentu. Tidak akan terjadi hal serius. Ayo pergi. Apa ini? Ini sangat beracun, ya. Ini pasti serangga abadi yang minimal tingkat 3 atau lebih. Mari kita sinua memasukkan pil ke dalam mulut kita. Jangan sampai cairan tubuh dari serangga abadi masuk ke mulut atau matamu. Seberapa besar harusnya? Ya Tuhan. Hati-hati.
Ke sini. Mundur. Kita tidak bisa melawannya, langsung gunakan panah busur silang. Menghindarlah. Ayo pergi. Oke. Sun Er keluar. Ke sini. Lebih cepat. Bangun. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku tidak takut kalau kamu ada di sini. Kamu tidak takut mati? Kita bisa mati bersama. Kak Xiao yang serangganya sudah pergi. Apa yang lucu? Ayo pergi. Cepat, cepat, ayo pergi. Cepat, ayo lari. Lebih cepat. Xiuya. Hao Tian. Hujia. Kak Xiao yang apakah mereka sudah mati? Tidak mungkin, mereka seharusnya bisa melindungi diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada lorong yang sangat sempit di sana. Itu ruang kecil, kita hanya bisa membunuhnya di sana. Aku akan memancingnya ke sana nanti dan kamu pergi dan sembunyi. Aku juga mau pergi. Pergi sembunyi masuk ke dalam. Kak
Kak Xiaoyan. Kak Xiaoyan. Sun Er, kamu baik-baik saja? Jangan sentuh itu. Itu kotor. Di mana serangganya? Itu ada di mana-mana. Itu sudah mati, sudah mati. Apakah semua baik-baik saja? Di mana serangganya? Sudah mati. Kalian semua pergi kemana tadi? Aku sangat khawatir. Tadi Hujia Hansian dan aku melarikan diri ke sebuah danau di luar gua. Serangganya takut air, jadi tidak mengejar kami. Siapa sangka Hujia tidak bisa berenang? Setelah masuk ke air dia tenggelam. Kami harus menariknya keluar. Dan harus menghidupkannya, kembali butuh waktu lama untuk dia bangun. Gambar itu mulut ke mulut. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Apa ini? Ini keluar dari perut serangga. Ayo bawa keluar dan keluar dari tempat sialan ini. Baik. Hei Lin Xiwei, gerakan mulut ke mulutmu itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa seseorang? Mulut ke mulut apa? Apa yang baru saja terjadi? Tanya dia sendiri. Bagaimana denganmu? Kamu tadi bersama Sun Er dan Xiaoyan. Jangan sebut-sebut, aku tidak butuh waktu lama untuk tersesat di gua yang seperti labirin itu. Aku terus berjalan dan tanpa sengaja keluar dari gua dan masuk ke hutan. Aku butuh waktu lama untuk menemukan pintu masuk gua. Dan bertemu kalian semua. Aduh! Serangga kecil keluar. Ambil senjatanya. Biar aku lihat. Sudah cukup melihat dirimu sendiri? Aku tadi hampir mati ketakutan. Aku haus.
Kalau kamu takut mati, sebaiknya kamu kembali ke sekolah. Ketika melihat cewek, kamu langsung jahat. Aku belum pernah mendengarnya berbicara dari diafragma saat berbicara dengan kami. Aku tumbuh besar di pegunungan binatang ajaib sejak kecil. Aku sudah menjadi pemburu selama bertahun-tahun. Cewek? Ya? Jangan takut. Abang kamu sangat tampan. Kalian semua mahasiswa baru sangat membosankan. Minum air, belajarlah sopan santun. Hansian bahkan tidak tahu cara berjalan saat melihat cewek itu. Lihat bahunya, dia hampir memutarnya. Ayahku menyuruhku bersembunyi di dalam kotak. Tapi kotaknya bergerak terus dan baunya tidak enak di dalam. Aku pingsan, mereka mengira aku sudah mati. Cewek, jangan takut. Kamu dari mana? Dia sudah mengatakannya sebelumnya, kenapa kamu masih bertanya? Dia bilang dia adalah putri toko obat yang ada di kaki gunung. Serangga abadi itu turun gunung dan memakan keluarganya. Ayahnya menyuruhnya bersembunyi di dalam kotak itu saja. Kamu terlalu banyak bicara, biarkan dia berbicara sendiri. Aku? Nona, apakah kamu ingin membalas dendam? Di mana kristal sihir yang kita temukan? Yang ini? Tidak masalah untuk membuat 10 lagi pil regenerasi dengan ini. Tapi benda kecil ini seseorang tidak bisa menaruhnya di senjata meski kita pukul. Mari kita masuk dan berjalan-jalan. Kita tidak bisa. Jika kita berjalan masuk lagi, itu akan berbahaya. Bukankah kamu bilang binatang besar hanya ditemukan di ngarai? Pamanku bilang untuk masuk ke sana lagi. Oke, jika kita masuk lagi, kita akan bertemu ular spiritual berkepala 2. Level berapa itu? Aku tidak tahu. Tapi begitu kita bertemu, akan ada ribuan dari mereka. Selain itu, kita bahkan membawa seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Fixed Key. Kakak Xiaoyan, kemarilah, aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku pikir ada yang tidak beres dengan gadis itu. Apa itu? Sebelumnya aku takut dia mengalami luka dalam. Aku menggunakan energi Fate Ki untuk memindai tubuhnya. Di dalam tubuhnya ada energi Fate Ki yang melawanku. Aku pikir energi Fate Ki-nya mungkin jauh lebih kuat dari kita. Sun Er. Aku menyerah. Jangan sakiti dia. Siapa sebenarnya kamu? Aku Yunyun, murid yang diajar langsung oleh Grand Old Master dari Cloud Mist Sect. Anak muda, kamu memiliki Essence Flame. Ya, Mari kita bertukar dengan satu syarat. Aku bisa menyelamatkan mereka.
Tapi kamu harus membantuku. Baik, aku setuju. Di bawah gua ini ada gua lain. Pergilah ke sana bersamaku. Monster apa yang ada di gua itu? Aku bersembunyi di perut serangga itu hanya untuk menghindari gua itu. Sebaliknya kamu menggagalkan rencanaku dan membunuh inangku. Tentu saja aku harus membuatmu membayar untuk itu. SNC Flame MU akan membantuku melewati gua itu. Baik, aku akan pergi bersamamu. Tapi kamu juga harus berjanji padaku. Kamu tidak akan menyakiti satupun dari mereka. Setuju. Dengan peringkatmu yang tinggi, kamu bisa masuk sendiri. Mengapa kamu harus membawaku bersamamu? Gua ini sangat aneh. Ketika seseorang masuk dia akan mengalami halusinasi. Tidak bisa keluar menua dan mati di sini. Tapi untuk makhluk ajaib itu tidak ada efek. Lalu mengapa kamu membawaku? Aku bukan makhluk ajaib. Aku bilang SNC Flame MU akan berguna bagiku. SNC Flame adalah api dewa perang, raja alam. Bau di sini berbeda dengan di luar. Jika kamu menghirupnya, kamu mungkin mengalami halusinasi. Aku menyarankanmu untuk memanifestasikan SNC Flame lebih awal. Jika tidak nanti jika aku mengalami halusinasi, aku mungkin membunuhmu. Di sana. Hati-hati. Seberapa besar gua ini? Aku juga tidak tahu, itu tidak tercatat dalam teks kuno. Tapi aku sudah membuat tanda di sepanjang jalan kita mungkin tidak akan tersesat. Ini. Kita sudah bergerak ke satu arah. Ini tidak benar. Bagaimana bisa berakhir seperti ini?
Kali ini mari kita berjalan dengan mengikuti tali arahnya seharusnya tidak salah. Kita kembali ke area yang sama lagi. Nah, ada apa? Ada apa denganmu? Untuk menjaga nyala esensi tetap menyala, energi pertarungan Ki saya terkuras sangat cepat. Energi pertarungan Ki saya tidak sekuat dan seintens milikmu. Saya tidak akan bisa bertahan lama seperti ini. Kamu tidak berguna. Saya tidak percaya ini. Wanita gila. Mengapa kamu meninggalkan saya? Jelas-jelas kamu yang meninggalkan saya, oke? Kamu meninggalkan saya sendirian dan terus maju. Mengapa kamu tidak menginginkan saya? Apa yang lebih baik darinya daripada saya? Apa yang lebih baik darinya daripada saya? Apa yang tidak bisa saya bandingkan dengan dia? Saya sudah melakukan banyak hal untukmu tapi kamu meninggalkan saya. Katakan, beritahu saya. Apa yang lebih baik darinya daripada saya? Katakan mengapa kamu tidak menginginkan saya? Saya lebih cantik darinya, saya lebih baik dalam bela diri darinya dan tubuh saya jauh lebih baik darinya. Mengapa kamu menyerah pada saya demi dia? Apa yang lebih baik darinya daripada saya? Katakan. Kamu. Dia tidak lebih baik darimu. Kamu berbohong. Kamu berbohong padaku. Kamu sedang berbohong. Kamu berbohong padaku. Kamu ingin membunuh saya? Kamu ingin membunuh saya? Karena kamu tidak menginginkan saya lagi. Lalu apa gunanya? Saya tetap hidup. Apakah kamu gila? Lepaskan saya. Wanita gila. Lepaskan saya.
Tikus kecil kotor. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah jika kamu masih tidak mengoleskan obat. Jika kamu berani menyentuh saya sekali lagi, saya akan membunuhmu. Tikus kecil kotor, ketika saya sudah pulih, saya akan membunuhmu. Apakah semua orang dari sekte kabut awan tidak berguna sepertimu? Berani-beraninya kamu mengenesek saya? Saya? Berhenti bergerak, saya tidak membawa banyak obat pil ini. Jika kamu terus bergerak, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa jika aku mati. Aku tidak peduli dengan bantuanmu. Jika orang lain mengetahui bahwa kamu merobek bajuku, aku tidak akan bisa hidup. Baiklah. Aku tidak akan memberitahu siapapun Cloud Mist Sect adalah yang terbaik di dunia, puas? Cloud Mist Sect memang yang terbaik di dunia. Grand Old Master membesarkanku sejak kecil. Aku sangat berhutang budi padanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun berbicara buruk tentang Cloud Mist Sect. Sepertinya Yunshan itu melakukan sesuatu yang baik. Mengapa kamu menyelamatkanku? Jangan terlalu memikirkannya. Siapa tahu bahaya apalagi yang akan menimpa kita di gua ini, aku mungkin tidak bisa keluar sendiri. Kakakmu dia bukan saudaramu kan? Mengapa kamu bertanya? Aku akan segera mati. Anggap saja ini sebagai percakapan denganku. Tidak. Kami tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Lalu apakah kalian berdua bertunangan? Tidak, bodoh, kakakmu pasti sangat tertarik padamu. Cara dia memandangmu bersinar. Berhenti bicara omong kosong, cepat pikirkan cara untuk keluar dari sini. Ya. Ya. Aku kedinginan. Aku kedinginan. Selamatkan aku. Peluk aku. Aku tidak ingin mati di sini. Selamatkan aku. Peluk aku. Peluk aku. Peluk aku tidak ingin mati di sini. Selamatkan aku. Selamatkan aku.
Sadar? Jika ia cepat lepaskan tanganmu. Terima kasih. Mengapa ada racun di pedang kakakmu? Kakakku bukan orang seperti itu. Racun di tubuhmu mungkin berasal dari udara beracun di luar. Itu diserap ke dalam darah dan dagingmu. Udara ini sangat beracun. Itu bisa mengubah ruang dan membuat seseorang kehilangan arah. Itu juga bisa membuat seseorang berhalusinasi, serta keracunan hingga mati. Tidak heran selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa melewati gua ini. Cepatlah coba pulihkan energi Fig QMU. Ketika kamu sudah pulih, kita akan segera keluar dari sini. Ketika aku sudah pulih, kita harus keluar dan mencoba lagi. Kita bahkan tidak bisa menangani udara beracun di luar. Jika kita keluar, kita mencari kematian. Apakah kita tidak aman di gua kecil ini sekarang? Kakak di dalam adalah di dalam dan di luar adalah di luar. Alasan mengapa gua ini begitu aneh adalah karena ada binatang ajaib yang dikenal sebagai Air Rock Beast tinggal di sini. Meskipun binatang ajaib ini hanya seukuran telapak tangan, tapi begitu seseorang memasuki wilayah mereka, mereka akan mengeluarkan udara beracun, yang membuat penyusup masuk tetapi tidak bisa keluar. Jika itu hanya binatang ajaib maka itu mudah ditangani. Kita bisa menemukannya dan membunuhnya. Binatang ajaib itu terlihat seperti batu. Tidak mungkin kita bisa menemukannya kecuali dia menginginkannya. Selain itu, mereka tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun, bahkan Essence Flame tidak bisa membunuhnya. Bahkan jika kita menemukannya, tidak ada cara kita bisa membunuhnya. Mayat-mayat di luar mungkin seperti kamu. Terlalu serakah berharap bisa melewati gua. Tapi terjebak di sini hingga mati oleh Air Rock Beast ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di sisi lain gua, yang bisa membuat kalian semua mempertaruhkan nyawa. Itu tepatnya karena kamu tidak tahu apa yang ada di sisi lain gua. Jika kamu tahu, kamu juga akan mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sana. Apa sebenarnya itu yang membuat kalian semua begitu gila? Apakah kamu tahu mengapa binatang ajaib hanya hidup di sekitar pegunungan Magical Beast dan tidak pernah masuk jauh ke benua Fightki? Karena ada pintu di sini yang memungkinkan mereka untuk menyeberang dari tempat yang jauh. Tapi apa yang ada di dalam pintu itu? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Menurut legenda, semua rahasia pegunungan Magical Beast bisa dibuka begitu seseorang bisa melewati pintu ini. Selain itu, ada orang lain yang mengatakan bahwa di dalam pintu itu ada harta karun besar. Tahun itu ketika Fig God dan Hun Miesheng belajar keterampilan Fightki, itu semua dilakukan di balik pintu ini. Mereka berlatih kultivasi dan penyempurnaan bersama? Tidakkah kamu tahu itu? Awalnya aku juga tidak percaya bahwa kedua orang itu benar-benar ada di dunia ini. Kemudian Grand Old Master yang memberitahuku dan itu membuatku tidak bisa tidak percaya. Kalian orang-orang di sekte Cloud Mist sangat pandai membesar-besarkan diri sendiri. Kemarin saat kita menjebak Raja Singa bersayap ametis, tidak ada satupun dari orang-orangmu yang bisa melawannya secara langsung. Malahan mereka semua sudah terbakar sampai mati. Apa yang kamu tahu? Raja Singa bersayap ametis itu adalah binatang ajaib yang menjaga pintu. Sumber ametis pendamping di atasnya bisa meningkatkan level kultivasi seorang praktisi pertarungan. Jika kita bisa menemukannya dan mendapatkan sumber ametis pendamping di atasnya, kita bisa mengurangi praktik kultivasi dan penyempurnaan kita selama 30 tahun. Bagaimana kalau kamu mengirimku ke pintu itu? Dan aku akan berbagi setengah dari manfaatnya denganmu? Aku tidak memiliki keterampilan seperti itu, juga tidak beruntung. Ini saranku, jangan terlalu serakah. Apa yang kamu lakukan? Oke. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kamu mengirimku ke mulut gua. Apakah aku akan hidup atau mati pada akhirnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan berjalan ke pintu itu sendiri. Aku benar-benar hanya harus mengabulkan permintaanmu. Lupakanlah kebetulan sekali. Kebetulan apa? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah tanduk badak. Ini adalah tanduk badak Sky pas aku membunuhnya di Magic Beast Monster Range. Inti dari tanduk badak ini adalah bisa menangkal kejahatan. Juga udara dari pembakaran tanduk badak ini adalah makanan favorit dari Beast Batu Udara. Kamu terluka parah, bahkan jika kamu keluar, kamu hanya akan menjadi penghalang bagiku. Sebentar lagi aku akan menggunakan tanduk badak ini untuk memancing Beast Batu Udara pergi. Kamu tunggu aku berteriak padamu lalu larilah ke mulut gua. Oke, kamu hati-hati.
Setuju. Aku akan memberimu tanduk badak dan kamu akan membiarkan kami pergi. Kamu hanya menarik sedikit gas beracun untuk sementara waktu. Apakah aku akan bisa lari dari sini? Itu harus tergantung pada takdir kita sendiri. Bersiaplah. Lari. Itu dia di sana, ayo cepat turun. Oke. Mereka membohongiku. Mereka membohongiku. Apa yang mereka bohongi padamu? Di kaki gunung aku menukar beberapa keterampilan bela diri untuk peta harta karun ini. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Karena tidak ada apa-apa di sini, ayo cepat keluar dari sini. Tidak. Lihat. Itu di dalam air. Pintu masuknya ternyata di dalam air. Kamu sudah beberapa kali masuk dan keluar dari dunia bawah, tapi kamu masih sangat serakah. Aku mengagumi semangatmu. Turunlah ke sana bersamaku dan aku akan berbagi setengah dari keuntungannya denganmu. Kesepakatan kita hanya untuk mengantarmu ke mulut gua. Kesepakatan kita sudah selesai sekarang. Bahkan jika ada beberapa rahasia yang mengejutkan, atau keterampilan bela diri yang luar biasa di sana, kamu tetap tidak mau pergi. Temanku masih berada di pegunungan Magichalbis. Aku khawatir mereka dalam bahaya, aku harus cepat kembali ke sana. Aku tidak ingin membunuhmu. Kamu tidak akan membunuhku. Kenapa tidak? Jika kamu ingin membunuhku, kamu sudah mati. Apa maksudmu? Ketika aku merawatmu tadi, aku meninggalkan beberapa esensi flame di dalam tubuhmu. Jika kamu berniat membunuhku, kamu sudah menjadi setumpuk abu. Kamu? Kamu bajingan. Aku tidak punya cara lain. Keterampilan bela dirimu lebih baik dariku. Jika aku bisa melewati pintu ini hidup-hidup, aku akan mencarimu. Wanita gila. Kamu pergi kemana? Ada seorang wanita yang menyerang kami tiba-tiba dan menyeretku untuk berburu Magichalbis. Aku berhasil melarikan diri saat dia tidak memperhatikan aku. Siapa wanita ini? Beraninya dia mengganggu murid-murid akademi kita? Aku juga tidak tahu.
Cukup bicara. Kalian semua akan mendapatkan satu catatan buruk masing-masing. Besok kalian semua tidak diperbolehkan masuk ke gunung, tapi introspeksi diri saja. Kenapa kalian semua masih berdiri di sini? Cepat kembali ke camp. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah wanita itu menyakitimu? Semua ini karena kamu ikut campur urusan orang lain. Kenapa kamu meniup peluit itu? Han Feng memang tidak menyukai kita. Sekarang lihat apa yang kita dapat. Satu catatan buruk masing-masing. Dan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Terus menulis abaikan dia. Boleh aku masuk? Masuk-masuk. Ada apa? Bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Apa yang ingin kamu katakan di sini? Ini tentang hidup dan mati kedua keluarga kita. Aku tidak memohon padamu. Aku dengar siang tadi kalian semua jatuh dari tebing di sini. Bagaimana? Apakah kamu terluka? Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, tidak perlu bertele-tele. Apa yang kamu tahu tentang sekte darah? Aku tidak tahu banyak kenapa kamu tanya ini padaku. Ini berkaitan dengan nyawa orang. Meskipun kamu membenciku, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Aku memang pernah bertemu langsung dengan orang dari sekte darah tapi hanya itu saja. Lalu bagaimana kamu mendapatkan api esensi? Saat kamu bertarung dengan mereka, apakah api esensi bisa menahan kemampuan Vict Qi mereka? Apa maksudmu dengan api esensi? Kamu mengeluarkannya saat bertarung dengan Baishan. Penonton yang berpengetahuan pasti mengenalinya sebagai api esensi. Apa yang kamu katakan aku sama sekali tidak mengerti. Aku menerima surat jarak jauh dari rumah. Fenrong dari sekte darah telah memasuki benua Vict Qi. Dia akan menyerang 5 klan besar. Keluarganya adalah salah satunya. Aku dengar api esensi bisa menahan teknik pertarungan khusus mereka, jadi aku datang untuk memverifikasinya. Aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimana mungkin aku punya api esensi? Lagi pula klan Nalan kaya akan berbagai teknik pertarungan. Mengapa kamu harus takut pada sekte darah? Nona Nalan, kamu terlalu menganggap penting padaku. Jika kamu masih membenciku, tebas saja aku dengan pedangmu. Klan saya menghadapi masalah besar, saya tidak punya pilihan selain menjadi tidak tahu malu dan datang ke sini untuk memohon padamu. Apa yang menakutkan tentang sekte darah adalah bahwa mereka memiliki bagu beracun dalam darah mereka. Setelah kamu diracuni oleh mereka, bagu akan masuk ke aliran darahmu. Dan kamu akan menjadi boneka mereka. Hanya dengan menggunakan api esensi untuk membakar seluruh tubuh parasit akan sepenuhnya dihilangkan. Itu saja yang aku tahu. Terima kasih. Elder Han. Kamu terlalu asing. Tidak ada orang luar di sini, berdasarkan senioritas. Kamu harus memanggilku paman keponakanku.
Di mana kamu menyembunyikan orang tua itu? Orang tua apa? Tidak baik berpura-pura bingung denganku. Guruku Yao Chen. Aku tahu dia ada di sekitar sini. Katakan di mana kamu menyembunyikannya. Apakah kamu pikir, jika kamu tidak memberitahuku tentang itu hari ini, kamu akan bisa meninggalkan sini hidup-hidup? Cukup berani kamu ingin bertarung ya. Jika kita berdua bertarung itu, akan menjadi pertarungan dalam sekte yang sama. Ini waktu yang tepat untuk melihat bagaimana keterampilan seni bela dirimu ayo. Flame Splitting Wave Devouring Ruler. Gerakan itu adalah Star Picker Hand dari Starfall Pavilion. Bukankah ibumu mengajarkan itu padamu? Mainan busuk apa ini? Bukan dari pavilion bintang jatuh kita kan? Lakukan lagi. Pola 2.